Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bersama-sama untuk bertafaqquh fid din, memperdalam pengetahuan agama kita yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik dan hidayah darinya sehingga bisa terwujud menjadi amal yang saleh. Dan kita berharap mudah-mudahan aktivitas kita belajar ilmu agama ini kelak menjadikan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah taala kehendaki untuk bisa mendapatkan kebaikan yang banyak, maka Allah fahamkan sang hamba tersebut dalam urusan agamanya. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai al-hadithul awal, hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang 4 faidah ya. 4 faidah atau mungkin 5 faidah ya yang disampaikan oleh Dr. Bandar bin Nafi' bin Barakat Al-Abdali dalam kitab beliau Ad-Durarus Saniyah bi Fawaidil Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk pada faidah yang berikutnya berkenaan dengan hadis yang pertama ini. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala ya, anna niyata tanqasimu ila qismain. Niat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah niatul amal. Niat amal. Sedangkan yang kedua adalah wa niyatul ma'muli lahu. Yang kedua adalah niat ya, amal itu ditujukan kepada siapa. Yang pertama adalah niat yang kaitannya dengan jenis amalnya. Yang kedua adalah berkenaan dengan tujuan amal itu diniatkan kepada siapa. Amma niyatul ma'muli lahu wa huwa Allah azza wa jalla. Adapun amal itu ya dilaksanakan dengan niat untuk siapa, ini jelas untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat al-ma'mul lahu, gitu ya. Niat yang berkaitan dengan ditujukan kepada siapa amal yang dilakukan. Maka ini jelas amal setiap mukmin itu harus ditujukan, dipersembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang dimaksud di sini adalah al-ikhlas. Ikhlas, ya, murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni niatnya karena Allah, karena mengharapkan keridhaan Allah dalam beramal.
Fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhuhu kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima dari amal yang dilakukan seorang hamba kecuali amal itu harus didasari dengan niat yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang di dalam amal tersebut dia menyekutukan aku dengan selainnya, ya, dengan selainku, maka aku akan meninggalkan dia dan aku akan meninggalkan kesyirikannya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal kebaikannya tersebut. Allah menjadikan amal kebaikannya haba'an mansura, debu yang berterbangan. Kemudian untuk yang pertama, jenis pertama tadi, niatul amal, itu tangqasimu ila qismain. Untuk niat amal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tamyizul ibadat anil adat. Niat amal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah niat amal yang bisa membedakan mana itu ibadah dan mana itu kebiasaan atau al-adat. Seperti contoh misalnya seseorang itu mandi, ya, dia membasahi seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki. Maka di sini apabila dia menginginkan mandinya tersebut adalah mandi junub, li raf'il hadath, untuk mengangkat keadaan hadath besarnya, maka dia wajib untuk menghadirkan niat bahwa mandi yang dilakukannya adalah mandi junub. Nah, niat inilah yang akan membedakan apakah mandi yang dilakukan itu adalah mandi junub ataukah mandi yang dilakukan adalah lit tabarrud wal adat, untuk hanya sekedar yang menyegarkan tubuh dan sekedar kebiasaan sehari-harinya untuk mandi dengan cara demikian. Oleh karena itu, kalau seandainya ada suatu kasus misalnya, ya, ada seorang yang junub di malam hari, kemudian pada saat menjelang subuh dia mandi. Karena dia memiliki kebiasaan mandinya itu selalu mandi sempurna, selalu menuangkan air mulai dari kepala sampai kaki, maka dia wajib menghadirkan niat pada saat dia mandi tersebut. Kalau orang itu misalnya dia tidak terbiasa mandi seperti itu, mungkin dia akan bisa menghadirkan niat pada saat dia mandi dengan mengguyurkan seluruh air ke seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena ini berbeda dengan kebiasaannya, kan begitu ya. Sehingga dia mudah. Ya, kalau dia memang niatnya mandi itu mandi junub, pasti dia akan mengguyur seluruh tubuhnya, tidak seperti biasanya yang hanya mengguyur sebagian anggota tubuhnya. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, dia mandinya itu selalu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, maka di sini dia membutuhkan betul untuk perhatian terhadap mandinya tersebut dengan menghadirkan niat untuk membedakan antara mandi junubnya dengan mandi kebiasaannya. Misalnya ada orang yang dalam keadaan junub di malam harinya, kemudian dia mandi. Pada saat dia mandi, karena kebiasaan mandinya itu adalah seperti mandi janabah, maka ketika dia mandi dan belum menghadirkan niat pada saat dia mandi tersebut, dan ketika dia menyelesaikan mandi ini, maka keadaan dia tetap dalam keadaan berhadas, meskipun mandinya mirip seperti mandi junub. Karena hadas itu keadaan yang bersifat maknawi, bukan keadaan yang bersifat hissi.
Keadaan yang bersifat maknawi itu yang sesuatu yang tidak terlihat keadaannya. Kalau hissi itu sesuatu yang bisa diindra, misalnya najis. Ya, najis itu bisa kita melihatnya atau kita merasakannya, bahwa pada pakaian atau pada tubuh kita atau pada tempat yang akan kita gunakan untuk ibadah itu ada najisnya, kelihatan. Sehingga pada saat para ulama menjelaskan bahwa untuk menghilangkan najis atau membersihkan najis itu tidak perlu untuk memunculkan niat di dalamnya, karena jelas ya, najis itu tampak dan ketika seseorang menghilangkannya telah hilang tanpa harus memunculkan niat di dalam hatinya. Nah, tapi untuk kaitannya dengan hadas ini berbeda ya, karena dia berkenaan dengan keadaan yang bersifat maknawi. Nah, ketika dia tidak meniatkan mandinya tersebut untuk menghilangkan hadas besarnya, maka mandinya itu tidak menjadikan serta-merta dia suci dari hadas besar. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengulang kembali mandinya dengan kemudian menghadirkan niat bahwa mandi yang berikutnya ini adalah mandi janabah, mandi junub, untuk menghilangkan keadaan hadas besarnya. Nah, ini adalah tamyizul ibadat anil adat. Niat amal yang fungsinya untuk membedakan mana itu ibadah dan mana itu kebiasaan. Termasuk juga apa yang disinggung dalam hadis Nabi SAW yang pertama ini berkenaan dengan hijrah, berpindahnya seseorang dari suatu negeri ke negeri yang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti disebutkan di sini, wa mithluhu al-hijrah wa hiya al-madhkuratu fil hadits. Fa hiya 'amalun wahidun lakin takunu li rajulin ajran wa li akhar wizra. Jadi seperti contohnya hijrah yang disebutkan dalam hadis ini, maka hijrah itu adalah suatu amal yang mana orang yang mengerjakannya dia bisa mendapatkan pahala dari hijrahnya, atau dia bisa mendapatkan dosa dari hijrahnya, atau paling tidak dia tidak mendapatkan apa-apa ya dari hijrahnya tersebut, dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang yang berhijrah karena Allah. Karena ada orang itu hijrah itu seperti disebutkan dalam hadis ini yang memang niatnya untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Seperti seseorang misalnya tinggal di suatu negeri yang mayoritas di situ adalah orang-orang kafir, dan kemudian menyulitkan bagi kaum muslimin di negeri tersebut yang jumlahnya sedikit ya, mereka minoritas, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, untuk mempertahankan agama dan menghidupkan syiar agama. Bahkan ketika mereka misalnya ya kaum muslimin ini ya menjalankan agama di negeri tersebut, maka akan mendapatkan intimidasi dan tekanan dari orang-orang kafir sekitarnya misalnya. Maka apabila mereka memiliki kemampuan, maka wajib bagi mereka untuk berhijrah. Nah, ketika mereka hijrah dari negeri yang seperti ini menuju negeri muslim yang terdekat, maka jika niatnya itu lillahi ta'ala, karena mengharap keridhaan Allah, karena dengan itu dia bisa menjaga agamanya, dengan demikian dia akan bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menghidupkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini dia mendapatkan pahala dari hijrahnya. Tapi kalau ada seseorang misalnya hijrah itu dengan niat-niat yang selain demikian, misalnya karena kebetulan di negeri yang akan dia tinggali kelak itu adalah negeri yang prospek untuk bisnisnya misalnya, kemudian dia niatkan untuk berpindah ke negeri tersebut demi untuk mengembangkan bisnis dan perdagangannya. Atau misalnya kebetulan wanita yang dia taksir adalah wanita yang tinggal di negeri yang akan dia tinggali kelak ya, maka dia kemudian berpindah dari negerinya yang lama yang buruk menuju kepada negeri yang baik, tapi dengan tujuan untuk menikahi si wanita. Maka keadaan yang seperti ini, kata Nabi SAW, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka nilai hijrahnya itu sesuai dengan tujuannya dia berhijrah. Artinya tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Sehingga hijrahnya itu hanya bernilai apa? Al-adat, ya, kebiasaan, bukan sebagai al-ibadah, bukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tapi hanya sekedar ya, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi kalau seseorang misalnya dia berhijrah meninggalkan suatu daerah yang buruk menuju daerah yang baik untuk menularkan keburukan yang biasa dilakukan di negerinya yang lama, ya, di negeri yang baru tersebut, maka ini hijrahnya bernilai dosa. Misalnya di negeri yang lama dia suka berjudi, bahkan dia punya istilahnya itu apa, rumah judi gitu ya, atau dia punya mesin-mesin judi. Kalau di Jepang itu ada namanya pachinko, itu permainan judi, ya, itu sangat banyak sekali di negeri Jepang. Saya pernah tahun 2002 di sana. Itu dalam sekian meter, dari satu pachinko ke sekian meter itu ada pachinko lagi. Jadi kayak di sini ini mungkin hampir kayak warkop, cuman kalau di sini lebih banyak. Di sana ya banyak tapi tidak sebanyak warkop. Cuman ini tempat perjudian gitu ya. Permainan mesin yang kemudian di situ ada perjudiannya. Misalnya begitu ya, dia kemudian misalnya ya dari negeri yang seperti ini banyak ya perjudian di sana, bahkan dia termasuk ya bandar besar misal gitu ya. Kemudian dia ekspansi, hijrah ke suatu negeri yang banyak di situ orang-orang baiknya. Terus kemudian dia melakukan kemaksiatan di sana dengan menyebarkan permainan judi yang sudah dia buat. Nah, maka ini berdosa nilainya. Ya, maka hijrahnya bernilai dosa. Meskipun hijrahnya dari negeri yang buruk menuju negeri yang baik, yang merupakan bentuk hijrah yang disyariatkan. Tapi dengan niat dan tujuan yang tidak baik, maka jadilah hijrahnya itu bernilai dosa. Termasuk juga misalnya ya tamyizul ibadat anil adat ini. Contohnya yang lain adalah seperti seseorang misalnya menggunakan minyak wangi. Misalnya seorang lelaki dia menggunakan minyak wangi atau dia bersiwak. Kalau dia niatnya itu untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, karena Allah dan Rasulnya menyukai sesuatu yang indah dan bersih, menyukai sesuatu yang wangi gitu ya. Dia laksanakan siwak dan dia laksanakan at-tatayyub, menggunakan minyak wangi. Maka yang seperti ini ketika dia menggunakan minyak wangi dan bersiwak, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya ibadah. Tapi ketika seseorang menggunakan ya siwak dan minyak wangi ini dengan niat supaya tubuh saya dan mulut saya itu segar, dengan minyak wangi ini saya merasa nyaman karena wanginya. Dengan minyak wangi ini saya merasa segar misalnya gitu. Dengan saya bersiwak maka akan segar mulut saya, akan nyaman mulut saya. Maka dalam keadaan seperti ini dia tidak mendapatkan pahala. Dia mendapatkan dosa tidak kira-kira? Nah, dosa tidak? Tidak. Ya, dia melakukan sesuatu yang bersifat al-adat, bersifat kebiasaan manusia, tidak bernilai ibadah. Tapi kalau seandainya ada orang itu yang bersiwak dan mengenakan minyak wangi dengan niat untuk mendekati seorang wanita yang bukan mahramnya, supaya nanti kalau bicara itu tidak bau ya, supaya nanti kalau dekat dengan si dia itu apa? Wangi ya, sehingga menarik hati si wanita tersebut untuk berdekat-dekatan lama dengan dirinya, maka ini jelas nilainya dosa atau berpahala? Dosa. Nilainya dosa. Beda kalau Anda melakukan ini dengan niat ya untuk menarik hati istri Anda, wanita yang halal buat Anda, maka ini dapat nilai pahala jika dilakukan demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah ya istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik menurut syariah.
Ya, dan ini sifatnya umum, diantaranya adalah dengan berpenampilan yang baik, ya, menyenangkan hati istri, maka dengan niat mengharap keridhaan Allah dia dapat pahala. Nah, jadi niat ini penting posisinya gitu ya. Kadang sesuatu yang bersifat mubah itu bisa menjadi bernilai kurbah, dekat ya, mendekatkan diri kepada Allah, atau bisa bernilai dosa. Ya, bisa bernilai dosa. Maka niat inilah yang membedakan ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama, niatul amal itu tamyizul ibadat 'anil 'adat. Membedakan mana itu yang ibadah dan mana itu yang kebiasaan. Kemudian yang kedua, niatul amal itu terkadang memiliki fungsi yaitu tamyizul ibadati ba'diha min ba'd. Membedakan ibadah sebagian dengan sebagian yang lain. Contoh misalnya seseorang ketika dia melaksanakan sholat. Contoh dia melaksanakan sholat. Pada saat dia melakukan sholat 2 rakaat, misalnya sholat 2 rakaat di waktu telah berkumandang azan subuh, maka dia wajib menghadirkan niat dalam hatinya. Apakah salat yang dilakukannya ini adalah salat wajib, salat subuh itu, ataukah dia melaksanakan salat 2 rakaat ini untuk melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh. Sama-sama pelaksanaan salatnya secara zahir 2 rakaat dilaksanakan. Akan tetapi yang membedakan antara dia melakukan salat yang wajib dengan salat yang sunnah adalah niat yang dia hadirkan dalam hatinya, yang melandasi ibadah yang dilakukannya tersebut. Nah ini penting ya, penting untuk bisa membedakan antara ibadah yang lain, ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah jadi niatul amal itu harus ya muncul dalam suatu amal. Ya, yang pertama, apakah dia itu amal ibadah ataukah dia hanya sekedar kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain kalau memang ibadah yang dilakukannya itu sama bentuknya, tapi yang membedakan itu adalah niat yang melandasi ibadah tersebut. Kemudian yang berikutnya, faidah yang berikutnya adalah anna niyata mahalluhal qalbu, bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Ini semua para ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Fatalafudhu biha bid'atun, maka melafatkan, talafud itu artinya melafatkan dengan suara pelan, melafatkan niat ini dengan lisannya, ini adalah termasuk perkara bid'ah. Meskipun sebagian ulama, sebagian kecil mereka seperti mazhab Syafi'i ya, mereka menganggap bahwa talafud bin niyat itu mustahabbah atau mustahab. Mustahab menurut mereka itu artinya adalah dianjurkan ya dalam rangka mendukung pengamalan dalil. Ya. Kalau dikatakan mana dalilnya nggak ada. Ya. Tapi untuk mendukung terwujudnya dalil tersebut menjadi suatu amal, maka ini namanya menurut mereka mustahab, dianjurkan menurut mazhab Syafi'i. Sehingga talafud bin niyat itu menurut mereka adalah mustahab, dianjurkan. Kenapa? Karena dengan seseorang itu menata niat dalam hatinya dengan talafud ya, dengan diucapkan oleh lisannya, maka akan sampai pada ghayah tujuan, yaitu tertatanya niat di dalam hati. Karena ada sebagian orang itu menurut mereka ya membutuhkan talafud bin niyat ini untuk menata hatinya dan menghilangkan was-was dalam hatinya. Apalagi kemudian kalau seseorang itu awalnya dia sibuk dengan kegiatan yang ada di luar, kemudian azan berkumandang, dia datang misalnya untuk sholat ya, dia datang untuk sholat, maka di sini tentu membutuhkan penataan hati atau membutuhkan penghadiran niat dalam hatinya. Sehingga untuk membantu itu supaya lebih baik, maka dengan adanya talafud bin niyat, itu menurut mereka, sehingga mereka menganggap mustahab, dianjurkan. Jadi contoh misalnya ya, contoh
Semisal seseorang itu sholat, dia harus memperhatikan lurus dan rapatnya shaf. Ini yang sesuai dengan pengamalan dalil, kan begitu ya. Nah, untuk yang sifatnya mustahab menurut mazhab Syafi'i itu, ya ini contoh saja ya, contoh saja. Adalah dengan adanya apa? Sesuatu yang membantu manusia ketika sholat itu agar lurus dan rapat shafnya. Bagaimana caranya? Seperti diantaranya kemudian di dalam masjid itu seseorang membuat garis shaf. Saya mau tanya, bikin garis shaf ini ada dalilnya enggak? Ada dalilnya tidak? Kok enggak ada yang jawab? Ada dalilnya enggak? Buat garis shaf itu loh. Enggak ada dalilnya. Zaman Rasul enggak ada. Ya. Nah, tapi dengan adanya membuat garis shaf ini, membuat orang itu mudah untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, tujuannya itu adalah mewujudkan dalil apa itu? Meluruskan dan merapatkan shaf ini yang ada dalilnya. Tapi sesuatu yang mendukung untuk mewujudkan dalil itu, ini yang disebut oleh ya, mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah ya, para pengikut Imam Syafi'i itu dengan perkara yang sifatnya mustahab. Oleh karena itu mereka mengatakan talafud bin niyat dengan lisan itu sifatnya mustahab. Jadi antum akan banyak menemukan ya istilah seperti ini ketika antum belajar ilmu fikih. Sebagian ulama membid'ahkan, sebagian ulama memustahabkan, begitu. Saya kasih contoh yang lain misalnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika seseorang berdiri i'tidal, berdiri dalam keadaan i'tidal, itu tangan kembali seperti semula, maknanya qabla takbiratul ihram, sebelum seseorang itu melakukan takbiratul ihram, dengan mengembalikan kedua tangannya tanpa bersedekap. Sebagian yang lain mengatakan makna mengembalikan tangan seperti keadaan semula itu maknanya ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Artinya dengan cara bersedekap. Nah, menurut golongan pertama maksud mengembalikan, jadi di lafaz hadisnya itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu mengembalikan tangannya seperti semula ketika i'tidal. Maka maksud mengembalikan seperti semula, sebagian ulama mengatakan seperti semula sebelum takbiratul ihram. Sebagian yang lain mengatakan seperti semula itu maksudnya kembali seperti setelah takbiratul ihram. Yang mengatakan ya, contoh seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau yang mengatakan, termasuk yang mengatakan bahwa mengembalikan tangan seperti semula itu adalah dengan tidak bersedekap. Anda bisa baca dalam Sifat Salat Nabi, karya beliau. Tidak dengan bersedekap. Bahkan beliau mengatakan siapa yang bersedekap maka itu adalah dia melakukan kebid'ahan. Bid'ah namanya. Kata beliau demikian. Namun kalau Anda baca tentang keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa yang sunnah itu adalah bersedekap, bukan mengembalikan tangan sebelum takbiratul ihramnya, itu tidak bersedekap. Ya. Yang dianjurkan adalah bersedekap, bukan yang sebaliknya. Kira-kira kalau antum mendapatkan seperti ini, berani tidak antum mengatakan, Syekh bin Baz ini bid'ah? Tidak begitu. Ya. Jadi ada fikulli apa ya? Mas'alatin maqal. ini ungkapan saya sendiri ya. Dalam setiap permasalahan itu ada ya, pembahasannya tersendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kalimat bid'ah itu dalam masalah fikih, belum tentu bid'ah itu bid'ah yang sifatnya tercela. Terkadang masih terjadi perselisihan para ulama. Contoh ya, Ustadzuna Abdul Hakim Abdad ya, hafizahullah taala, beliau punya kitab judulnya Risalah Bid'ah. Satu kitab. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan, jika ada seorang imam sholat, setelah dia membaca Fatihah, dia diam sejenak dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah, maka ini adalah termasuk perkara bid'ah. Tapi saya pribadi ya, ketika pada saat di Masjid Nabawi, sholat di belakang Imam Masjid Nabawi bernama Syekh Ali Al-Hudzaifi.
Beliau itu setiap kali sholat pada saat bacaannya jahriyah keras, beliau itu setelah membaca suratul Fatihah, beliau itu diam beberapa waktu. Yang mana ini memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang menjadi makmumnya untuk membaca suratul Fatihah. Bahkan di beberapa keterangan para ulama yang lain, perkara ini aula, kata mereka. Perkara ini lebih utama. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada makmum mengamalkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Untuk menggabungkan sekian banyak dalil sehingga tidak saling bertentangan. Anda bisa baca juga permasalahan ini dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, gitu ya. Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar dijelaskan tentang utamanya untuk memberikan kesempatan kepada makmum, ya, bagi imam setelah membaca suratul Fatihah dengan keras untuk diam sejenak, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Kalau penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar itu nukhbatun minal ulama, jadi sekelompok ulama, nggak satu penulisnya. Ada beberapa ulama ahli fikih, ya, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang menulis kitab Al-Fiqhul Muyassar. Nah, intinya di sini kita akan sering menemukan hal-hal semacam ini, terutama dalam masalah ilmu fikih. Pada saat itu Anda jangan tergesa-gesa. Ketika misalnya seorang alim atau seorang seorang syekh atau seorang ustadz misalnya menganggap bahwa suatu perkara itu bid'ah, itu belum tentu itu mutlak semua ulama menyepakati bahwa itu perkara yang bid'ah. Jadi harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati. Tapi kita kembali di sini, ya, itu tadi faidah tambahan saja. Faman arada an yatawadda'a wa yusalliya fa innahu la yatalaffadz bi niyyatihi. Maka barang siapa yang menginginkan untuk berwudu dan mengerjakan salat, maka dia tidak perlu untuk melafadzkan niatnya. Tidak perlu untuk menyebutkan niat di lisannya. Li'anna Allah azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbihi, karena Allah azza wa jalla mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau seandainya misalnya ada orang itu sampai melafadzkan niat dengan lisannya, tetap yang dinilai itu apa yang dia hadirkan dalam hatinya. Misalnya dia katakan dalam hatinya lillahi ta'ala, dia mengerjakannya. Tapi dalam hatinya ternyata tidak lillahi ta'ala, maka yang dinilai adalah apa yang ada di dalam hatinya. Baik, selanjutnya faidah yang berikutnya. Jawazu darbil amthali li taqribil ma'ani ilal adhan. Ya, bolehnya untuk memberikan contoh-contoh agar supaya, ya, bisa mendekatkan makna yang ingin dijelaskan kepada akal dan pemahaman orang yang mendengarnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, bernilai ibadah di sisi Allah. Wadzalika annahu lamma dzakara anna al-a'mala bihasabi niyyat wa anna hadzal 'amili min 'amalihi niyyatuhu min khairin aw syarrin, dzakara ba'da dzalika mithalan min al-a'mali allati suratuha wahidah wa yakhtalifu salahaha wa fasadaha bi ikhtilafi niyyat. Fal hijratu 'amalun wahidun lakinna ikhtalafa hukmuha bi ikhtilafi niyatin man qama biha, niyati man qama biha. Jadi kemudian Syekh menjelaskan di dalam hadis yang kita pelajari ini, Nabi SAW menyebutkan amal yang selalu berkaitan erat dengan niat, dan bahwasanya orang yang melakukan amal itu akan mendapatkan ganjaran berupa kebaikan atau keburukan itu sesuai dengan niat yang mendasarinya. Kemudian Nabi SAW ketika ingin menanamkan makna ini kepada para sahabatnya, Nabi memberikan contoh-contoh, permisalan-permisalan, ya, contoh-contoh, ya, yaitu satu amal yang sama, tapi karena tujuan dan niatnya beda, itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Nah itu. Sama-sama hijrahnya, tapi kalau kata Nabi SAW, siapa saja yang hijrahnya untuk atau kepada Allah dan Rasulnya, maka bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai pahala di sisi Allah. Dan siapa saja yang hijrah, sama-sama hijrahnya, ya, tapi dengan tujuan untuk memperoleh dunia atau untuk
menikahi seorang wanita yang dia inginkan, maka hijrahnya itu bernilai seperti tujuannya. Sama-sama hijrahnya, amalnya sama, tapi balasannya tidak sama. Ya. Nah, ini kemudian diberikan contoh oleh Nabi SAW untuk mendekatkan makna yang ingin beliau sampaikan itu kepada pemahaman para sahabat pada saat itu. Maka ya sunnah bagi kita ketika kita mengajar satu ilmu yang bermanfaat kepada manusia, hendaklah juga diberikan contoh-contoh untuk supaya benar-benar benar-benar sangat dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Karena terkadang seseorang ketika dijelaskan tentang suatu permasalahan itu akan benar-benar semakin gamblang kalau dikasih contoh soalnya, gitu. Dan ini ternyata merupakan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua sisi kehidupan manusia ini akan kita peroleh. Ya, semua sisi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini kita peroleh. Termasuk kalau seandainya kita berprofesi sebagai seorang guru atau seorang pengajar, kita akan mendapatkan keteladanan yang baik dari sisi metode mengajar ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada di antara beberapa kitab yang ditulis di antaranya oleh Dr. Fadl Ilahi. Beliau punya kitab yang menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi seorang guru. Dalam sebuah kitab itu beliau menjelaskan, beliau menurunkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan erat dengan bagaimana Nabi mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Metodologinya seperti apa, sarana yang digunakan pada saat itu dengan sarana-sarana apa, cara-caranya seperti apa, itu dijelaskan dalam kitab ini. Dan memang demikian Rasulullah SAW kadang menggunakan media pasir atau tanah dengan tongkat untuk menggambar sesuatu yang ingin Nabi sampaikan. Pernah Nabi itu bersabda tentang hadza siratullahi mustaqiman, ini adalah jalan Allah yang lurus, bikin garis yang lurus. Wa hadhihi subul laisa fiha sabilun illa wa fihi syaitanun yad'u ilai. Dan kemudian Nabi membuat garis-garis di kanan dan kiri dengan jumlah yang banyak. Kemudian Nabi mengatakan di jalan-jalan ini, tiap-tiap jalannya itu ada syaitan yang menyeru manusia yang berjalan di atas jalan yang lurus itu supaya berbelok untuk masuk ke dalam jalan-jalan yang banyak ini. Nabi mengajarkannya dengan metode bersarana, menggunakan sarana. Kalau di masa dahulu sarana yang ada yaitu. Kalau di masa sekarang untuk memvisualisasikan banyak gitu dengan kita menggunakan alat-alat elektronik, media-media elektronik itu kita bisa menggambarkannya untuk di masa sekarang ini. Tapi itu semuanya usulnya, pokoknya itu pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga metodologi soal jawab. Nabi sering sekali mengajak para sahabatnya itu untuk menggugah perhatian mereka dengan cara menanyakan suatu permasalahan terlebih dahulu. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ini dan itu, kan gitu. Maka para sahabat kemudian mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tapi ketika mereka mengatakan demikian itu, mereka sudah pasang pikiran dan hatinya siap untuk menerima apa yang akan dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggugah adanya rasa penasaran yang membuat mereka fokus untuk benar-benar perhatian dengan apa yang mau disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Metodologi soal wal jawab. Dan masih banyak lagi Rasulullah SAW memberikan cara-cara, termasuk juga seperti ini, memberikan contoh-contoh untuk semakin mendekatkan pemahaman kepada suatu permasalahan yang dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, annal hijrata tanqasimu ila thalathati aqsam, bahwasanya hijrah itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi hijrah itu bentuknya ada 3. Yang pertama adalah hijratul makan. Hijrah itu artinya meninggalkan Kalau hijratul makan berarti dia meninggalkan suatu tempat menuju kepada tempat yang lain. Dan hijratul makan itu imma dia meninggalkan darul kufri ila darul Islam, meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Ada kalanya hijratul makan itu dia meninggalkan satu tempat yang dipenuhi dengan
keburukan di situ menuju kepada tempat yang lebih banyak kebaikan dan banyak penduduk orang-orang baiknya. Itu adalah hijratul makan. Dan hijratul makan itu yang dijelaskan dalam hadis ini, yang menjadi contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya untuk memberikan apa? Contoh dan permisalan tentang kaitannya dengan amal itu berdasarkan niat, dan manusia akan mendapatkan hasil baik atau buruknya suatu amal yang dilakukannya itu sesuai dengan niat yang mendasarinya. Ini hijratul makan. Kemudian yang kedua adalah hijratul amal. Hijratul amal itu maksudnya adalah meninggalkan, nanti dijelaskan di sini ya, meninggalkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga adalah hijratul amil. Hijrah meninggalkan orang yang melakukan suatu amal. Ini nanti juga dijelaskan apa maksudnya. Kemudian Syekh mengatakan amma hijratul makan fahiyal madhkuratu fil hadis. Adapun meninggalkan suatu daerah menuju daerah yang lain, maka ini disebutkan dalam hadis yang kita pelajari ini. Meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka meninggalkan Mekah pada saat itu yang menjadi darul kufri awalnya gitu ya, karena dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, dan kemudian kaum muslimin ketika menampakkan agamanya di negeri Mekah pada saat itu dia diintimidasi dan ditekan oleh orang-orang kafir, dipaksa mereka untuk kembali kepada agama kesyirikannya. Nah, sehingga Mekah pada saat itu masih dalam status darul kufri, negeri kekufuran. Tapi setelah Fathu Mekah, setelah terjadinya Fathu Mekah, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah untuk meninggalkan kota Mekah menuju kota yang lain, atau meninggalkan kota Mekah menuju negeri yang lain setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Artinya Nabi ingin mengatakan Mekah akan selama-lamanya menjadi darul muslim atau darul Islam. Selama-lamanya akan menjadi darul Islam setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Namun untuk hijratul makan ini tetap berlaku ya. Dikatakan di sini wahiya wajibatun ala man lam yastati' iqamata sya'airi dinihi fi baladil kufri. Dia adalah sebuah kewajiban atas orang yang tidak mampu untuk menghidupkan syiar-syiar agamanya di negeri kekufuran ini ya, di negeri kufur ini. Sekarang saya mau tanya, negeri Indonesia darul kufri atau darul Islam? Darul kufri atau darul Islam? Atau darul abu-abu? Tidak ada ya darul abu-abu ya. Yang ada darul kufri atau darul Islam. Negeri kita yang darul Islam atau darul kufri? Darul Islam. Kenapa? Yang pertama ulil amrinya, pemimpinnya muslim. Yang kedua syiar-syiar agama itu ya diberikan kebebasan kita untuk menjalankannya. Bahkan sebagian syiar agama itu diatur supaya tertib oleh pemerintah kaum muslimin di negeri kita ini. Dan dulu Nabi SAW ketika akan memerangi suatu kaum, Nabi itu mengutus beberapa mata-mata. Mereka diperintahkan untuk mendengarkan azan, apakah terdengar azan di negeri tersebut atau di tempat tersebut ataukah tidak. Ya, sehingga ketika mereka sampai di sana, ketika mereka mendengarkan azan, disampaikan, dilaporkan kepada Nabi bahwa mereka di tengah-tengah mereka ada azan, maka Nabi mengurungkan untuk menyerang mereka. Tapi ketika Nabi SAW mendapatkan laporan bahwa mereka ya di tengah-tengah mereka tidak ada azan, maka Nabi SAW akan menyerang mereka. Ini menunjukkan bahwa salah satu ciri bahwa negeri itu negeri Islam adalah ditegakkannya syiar-syiar Islam di dalam negeri tersebut. Itu salah satunya ya, salah satu ciri-cirinya. Tapi kita lanjutkan di sini. Kemudian hijratul amal, meninggalkan amal. Wal muradu biha hajrul ma'asi wal atham. Yang dimaksud di sini adalah meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa.
Dan ini sekarang lagi ngetren gitu ya. Mudah-mudahan nggak sekedar menjadi tren saja, tapi menjadi benar-benar apa? Ya, sebuah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum muslimin di negeri kita ini. Banyak orang-orang mulai dari ya, orang-orang yang sudah benar-benar berprofesi maksiat, ya, itu melakukan yang namanya hijrah. Ya. Cuman ada juga yang hijrahnya itu ikut-ikutan saja, sehingga hijrahnya cuma sehari 2 hari, setelah itu balik lagi ya, kepada maksiat yang biasa dilakukannya. Qala sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, jadi dalilnya untuk hijratul amal ini adalah Nabi bersabda bahwa orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian bagian yang ketiga yaitu hijratul amil, meninggalkan orang yang melakukan suatu amal. Wal muradu bihi al mubtadi'u wal fasiq. Yang dimaksud dengan al-amil, orang yang beramal yang harus kita jauhi, harus kita tinggalkan, harus kita boikot, harus kita hajar istilahnya gitu ya. Itu adalah dari kalangan mubtadi', ya, para pelaku bid'ah, wal fasiq, dan orang yang ya jauh dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan orang yang melakukan perbuatan dosa, ya, dan sedikit melakukan kebaikan. Lebih banyak melakukan dosa-dosa, menjauhi ketaatan, ya. Bahkan sampai mereka itu menampakkan dosa-dosa mereka tanpa ada perasaan malu. Itu namanya orang fasik, ya. Orang fasik itu demikian keadaannya. Tapi kalau ada misalnya orang itu dikenal dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah, dan kalaupun dia memiliki dosa, dia sembunyikan dosanya. Dia tidak mau ya menampakkan dosa-dosanya, dia tidak mau seperti orang-orang yang mujahir, yang terang-terangan tanpa malu menunjukkan perbuatan dosanya di hadapan manusia. Maka keadaan orang seperti ini tidak bisa kita katakan dia fasik sejati, itu tidak bisa. Ya. Dia dalam suatu keadaan dia fasik, tapi dalam seluruh keadaannya dia tidak dalam keadaan selalu melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau fasik yang dimaksud di sini benar-benar banyak melakukan dosa. Benar-benar sudah tidak malu lagi untuk apa? Melakukan dosa secara terang-terangan. Nah, maka orang seperti ini yuhjar, hendaklah diboikot, dijauhi. Ya. Ketika mereka mengucapkan salam, kita tidak perlu jawab. Ketika ya kita mendapati mereka itu ingin berkomunikasi, mau ngajak bicara, mau ngajak interaksi dengan kita, kita tidak menggubrisnya, kita meninggalkannya. Hatta yartadi'a an ma'siyatihi wa bid'atihi, sampai tercegahlah dari kemaksiatan dan kebid'ahannya. Ya, sampai orang ini meninggalkan kemaksiatan atau kebid'ahan yang biasa dia lakukan. Tapi di sini perlu untuk dilanjutkan di sini keterangannya, fa illam yakun fi hajrihi maslahatun fala yuhjar, ya. Atau fa illam yakun fi hajri maslahatan fala yuhjar. Maka apabila dengan hajarnya orang-orang kepada dia, boikotnya orang-orang kepada dia, ya, orang-orang ketika meninggalkan dia karena sebab kebid'ahan yang dilakukannya atau kemaksiatan yang terang-terang sudah dia lakukan, itu justru tidak mendatangkan maslahat untuk diri orang yang dihajar, fala yuhjar, maka jangan dihajar, maka jangan diboikot, jangan ditinggal. Ada sebagian orang itu kalau dia ini dalam kondisi maksiat, dalam kondisi melakukan bid'ah, terus kemudian ditinggal orang-orang, itu semakin melunjak perbuatan dosanya. Ora patean misalnya itu ya, gak peduli aku, gak disopo wong sak kampung, tetep aku tak melakoni sing ngene. Ada yang sebenarnya bahkan sampai menjadi-jadi misalnya. Tapi kalau seandainya ya orang-orang itu ya, dengan cara lemah lembut mendekatinya, dengan menasehatinya dengan cara yang baik, ya, menolong pada kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka dia bisa berubah. Maka yang dipilih adalah cara yang kedua ini. Tidak boleh kemudian
dihajar. Jadi masalah hajar itu ada dua ya, ada dua alasan kenapa orang itu meninggalkan orang yang melakukan kebid'ahan dan ya perbuatan dosa. Yang pertama untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia melihat pada dirinya itu ya mudah untuk terjerumus pada kesesatan, gampang untuk terpengaruh oleh teman pergaulan yang buruk. Maka secara pribadi dia boleh menghajar dalam arti meninggalkan interaksi dengan orang-orang semacam ini. Bukan untuk niatnya menghajar orang ini agar supaya orang yang dihajar itu kembali ke jalan Allah, bukan. Tapi untuk menyelamatkan agama dirinya sendiri. Maka hajar yang demikian dibolehkan sesuai dengan kondisi orang yang merasakannya. Kemudian yang kedua yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan apa yang disampaikan Syekh di sini, hijratul amil, ini adalah untuk bertujuan membuat orang yang dihajar tadi karena sebab kebid'ahan dan kemaksiatannya itu bisa taubat dan kembali ke jalan yang benar. Kalau yang jenis kedua ini harus dilihat, ditimbang maslahat dan mafsadatnya terutama untuk orang tersebut. Kalau ternyata dengan hajarnya itu bisa menghasilkan kebaikan untuk orang yang dihajar, maka ini dilakukan sesuai dengan kadarnya, gitu ya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi. Tapi kalau hajar ini ternyata justru membuat orang itu tidak semakin maslahat keadaannya, justru semakin menjadi-jadi kebid'ahan dan kemaksiatannya, maka tidak boleh untuk dihajar. Jadi hajar untuk nomor 2 ini yang kita pelajari sekarang ini, hijratul amil ini ibaratnya obat. Harus sesuai dengan takaran yang diberikan oleh ahlinya. Ya. Jadi obat untuk menyembuhkan penyakit. Kalau terlalu berlebihan namanya overdosis, kalau kurang itu nggak ada fungsi dan manfaatnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Termasuk juga ketika seseorang minum obat, terkadang ada penyakit-penyakit itu yang sebetulnya tidak perlu untuk minum obat, itu sudah cukup untuk dirinya bisa sembuh. Ya, justru kalau dia malah dikasih obat, maka dikhawatirkan akan menyerang organ tubuhnya yang lain, sehingga organ tubuhnya yang lain itu akhirnya sakit karena sebab efek samping dari obat yang dia konsumsi. Nah gitu. Jadi kembalinya kepada apa? Ya, kepada maslahat dan mafsadatnya. Ya, ibarat hajar itu adalah, atau hijratul amil ini adalah obat yang harus diberikan sesuai dengan resep para ahli ilmu. Tidak serta-merta kemudian ya tiap-tiap orang itu kemudian ya melakukan hajar dan seterusnya, sehingga terjadi fitnah di tengah-tengah umat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya di atas 3 hari. Ini kalau kaitannya dengan urusan dunia. Misalnya ada 2 orang berselisih masalah dunia, sengketa masalah dunia, terus akhirnya situ E karo situ E ora sopoan, maka dikasih kesempatan sampai 3 hari, nggak boleh lebih daripada 3 hari. Ya, ini masya Allah, ini hikmahnya luar biasa. Orang itu kadang ya dalam 3 hari itu dia ada yang namanya penurunan tensi kemarahan. Gitu ya. Kadang ada orang itu kalau saling berantem itu kalau 3 hari nggak turun-turun, ini bahaya gitu ya. Apalagi sesama muslim ini. Ya, sesama muslim, sesama pengaji, satu majelis ilmu, ya, satu majelis ta'lim misalnya, satu masjid misalnya, wal'iyadzubillah. Ya. Itu jangan sampai lebih dari 3 hari. 3 hari itu disuruh orang itu untuk berpikir, ya, untuk menurunkan kadar emosinya, untuk introspeksi, apakah saya yang salah, apakah fulan yang salah. Kalau saya yang salah, saya harus segera minta maaf. Kalau fulan yang salah, saya akan segera memaafkan. Nah begitu, sesama muslim demikian. Ya, dikembalikan kepada dirinya untuk introspeksi diri selama 3 hari. Yu'ridu hada wa yu'ridu hada, ya.
ketika dua orang ini saling berseteru, dia berhadapan-hadapan atau bertemu, dia akan berpaling, yang satunya juga berpaling dari saudaranya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dan sebaik-baik di antara dua orang yang berselisih ini adalah yang memulai salam duluan. Maksudnya yang memulai perdamaian duluan gitu. Karena dengan mengucapkan salam ini menandakan ya fulan tersebut ingin berdamai, ingin memperbaiki hubungannya dengan saudaranya yang pernah dia saling berseteru dengannya. Jadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini kalau kaitannya dengan perkara duniawi. Tapi kalau kaitannya dengan perkara agama bagaimana? Boleh lebih dari 3 hari. Seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Memboikot para sahabat yang tidak melakukan atau tidak ikut bersama Nabi SAW dan para sahabat ya, melakukan perjalanan untuk perang Tabuk. Seperti Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat yang lain. Selama 40 hari Nabi SAW menghajar mereka. Tidak diajak ngomong, ya, tidak dijawab salamnya. Ya, para sahabat juga demikian. Ya. Sampai kemudian mereka, para sahabat yang dihajar itu benar-benar bertaubat kepada Allah. Ka'ab bin Malik sampai menceritakan hal itu dalam, antum bisa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bab taubat. Di situ hadis paling panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ceritanya Ka'ab bin Malik tentang dirinya diboikot sama Rasulullah dan para sahabatnya selama 40 hari. Sampai Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa bumi ini sudah merasa sempit bagi dirinya. Sampai membuat kemudian Ka'ab bin Malik benar-benar bertaubat kepada Allah, dan kemudian Allah terima taubatnya sehingga Rasulullah dan para sahabat menghentikan hajarnya. Ya. Kadang sekarang itu awalnya mungkin hajarnya penyebabnya itu agama, tapi ditunggangi oleh kepentingan, mungkin awalnya itu hajarnya karena dunia gitu ya, tapi akhirnya kemudian dengan ya membungkusnya dengan apa? Agama. Ini bahaya ini. Kepentingan pribadi jadinya kepentingan umat, ini bahaya. Gitu ya. Hanya gara-gara iri, dengki, hasad dan semacamnya kemudian dibungkus dengan permasalahan agama. Wal'iyadzubillah. Tapi kemudian yang terakhir, yang ke-9 di sini disebutkan sebagai poin yang ke-9 ya. Ini sebenarnya keliru ini. Ini poin yang ke-10 ini ya. Syekh mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam abham fi qawlihi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi wa lam yakul fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imratin yankihuha li'annaha niyatun fasidatun yajibul i'rad anha wa 'adamul hirsi 'alaiha. Syekh mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengatakan ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu bernilai sesuai dengan tujuan dia hijrah, itu Nabi menyamarkannya. Ya, kalimat ini itu kalimat yang disamarkan sama Nabi. Ya, Nabi tidak mengatakan sebagai bentuk pengulangan seperti pada Nabi mengatakan sebelumnya. Kalau Nabi mengatakan sebelumnya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah bernilai kepada Allah dan Rasulnya. Diulang gitu. Tapi kalau untuk yang contoh berikutnya, Nabi mengatakan ya, barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia peroleh atau untuk wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya itu fahijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu nilainya sesuai dengan tujuannya. Itu saja. Nabi tidak mengulang, maka hijrahnya itu bernilai seperti dia ya ingin mendapatkan dunia atau menikahi wanita yang ingin dinikahinya. Nabi tidak mengulang seperti ini. Ini ya mengisyaratkan ya bahwa niat yang mendasari pada contoh kedua ini adalah niat yang rusak, niat yang tidak benar. Ya. Niat yang tidak benar. Sehingga apa? Wajib untuk seseorang berpaling dari niat-niat semacam ini, berpaling dari niat-niat buruk yang melandasi amal. Dan tidak boleh seseorang memiliki semangat untuk menghidupkan niat ini dalam setiap amalnya. Jadi ini ada celaan dari Nabi SAW. Ya. Berbeda dengan niat yang baik, Nabi sebutkan dengan pengulangan yang menunjukkan akan adanya kemuliaan pada hal itu. Mungkin kalau dalam bahasa kita
nggak seperti itu ya, nggak bisa kita nilai ya dari sisi bahasa kita. Tapi kalau untuk bahasa Arab kita bisa menilai dengan cara seperti ini. Ya, ketika dengan apa namanya uslub ya atau gaya bahasa seperti yang disampaikan Rasulullah SAW ini benar-benar menunjukkan bahwa contoh yang kedua tadi itu benar-benar merupakan niat yang tidak baik yang harus dijauhi. Tapi insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada hadis yang kedua berkenaan dengan kisah Jibril alaihissalam yang dengan izin Allah yang mewujud menjadi seorang lelaki dengan penampilan yang bagus ya, penampilan yang indah dan bersih, kemudian datang ke majelis ilmu yang dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan tentang permasalahan-permasalahan pokok dalam agama. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Jazakumullahu khairan katsira. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya, monggo. Niatnya dua gimana? Ya karena iya. Jadi kalau seseorang itu menggabungkan niat akhirat dan niat dunia, maka di sini mana yang menjadi dominasinya? Kalau tujuan utamanya atau niat utamanya itu niat akhirat, sedangkan niat dunia itu mengikut saja, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa meskipun sebisa mungkin untuk memurnikan niat suatu amal itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kehidupan akhirat yang lebih baik. Akan tetapi kalau seandainya niat dunia ini hanya sekedar mengikuti saja gitu ya, maka ini hanya bernilai mengikuti sehingga ya amalnya tersebut tetap ya bernilai pahala di sisi Allah SWT. Contoh misalnya seperti hijrah tadi, seseorang itu hijrah dari negeri kufur kepada negeri Islam ya karena keadaannya ya yang membuat dia harus untuk meninggalkan negeri kufurnya tersebut demi untuk menjaga agamanya. Nah, pada saat dia meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islamnya ini, niat paling utama pada dirinya itu adalah untuk menyelamatkan agamanya supaya Allah ridha dengan saya. Ya, dengan saya bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya di negeri yang baru. Ya. Tapi kemudian ada niat yang mengikuti, apa itu? Kebetulan negeri yang akan dia diami itu ternyata negeri yang prospek sesuai dengan bisnis yang sebelumnya dia jalankan. Maka kemudian dia ikutkan niat itu sebagai niat pengikut saja, bukan menjadi niat yang menjadi niat utama. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Meskipun para ulama tetap menyatakan yang lebih utama adalah memurnikan niatnya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengikutkan niat-niat duniawi. Tapi selama niat duniawi itu hanya sebagai pengikut dan tidak menjadi niat yang mendominasi dalam hatinya, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Contoh misalnya ya, ada seorang wanita itu misalnya menerima lamaran seorang laki-laki. Dia niatkan saya menerima lamaran seorang laki-laki ini karena laki-laki ini sesuai dengan kriteria yang dinyatakan oleh agama, sehingga saya menerimanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Kriterianya sesuai dengan agama. Kok kebetulan juga sing lanang iki ternyata yong ganteng, gagah, duwite akeh misalnya gitu. Ya. Wah, ini faktor pendukung namanya gitu. Ya, faktor pendukung yang semakin memantapkan si akhwat ini untuk terima si ikhwah ini. Ya. Nggak ada lagi alasan untuk menolak kan begitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya faktornya hanya untuk dunia saja gitu ya. Mengesampingkan apa? Permasalahan agamanya, maka ya dia dapat sesuai dengan niatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Bu ya? Nggih. Ada pertanyaan yang lain? Iya, fadhil. Kalau ada sekarang ini anak kuliah ke luar negeri. Iya. Belajar tapi
Di mana? Di negara non muslim, ya negara kafir ya. Nah, untuk kuliah saja menurut ilmu dunia Iya. Iya. Ini ada pembahasan ya, pembahasan khusus. Jadi secara hukum asal, ini hukum asal dulu. Para ulama menjelaskan secara hukum asal, seseorang itu tidak diperkenankan untuk melakukan yang namanya perjalanan menuju ke negeri-negeri kafir secara hukum asalnya. Kenapa? Karena rata-rata ya, seseorang ketika dia melakukan perjalanan ke negeri kafir itu yang pertama menunjukkan adanya loyalitas kepada para penduduknya. Seperti karena senang dengan mereka dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah karena akan kesulitan dia untuk menjaga kemuliaan agamanya pada dirinya. Karena dia nanti akan ketemu sama orang-orang yang mencela agamanya, yang meremehkan, melecehkan agamanya, melecehkan dia ketika mengamalkan agama, gitu ya. Yang ketiga adalah untuk menjaga supaya tidak kualitas agamanya ini supaya tetap terjaga dengan baik. Karena nanti ketika dia bertemu dengan banyak orang-orang kafir di negeri kafir ini, dia akan melihat fenomena kemungkaran yang tidak bisa dihindari. Ya. Yang itu semuanya akan merusak keimanan seseorang, merusak agama seseorang. Apalagi kemudian terdapat banyak sekali syubhat. Ya, orang-orang kafir ini akan melontarkan syubhat-syubhat yang akan meragukan iman seorang muslim. Itu alasan mengapa dilarangnya kaum muslimin untuk ya bepergian ke negeri-negeri kafir secara hukum asal. Namun ada beberapa ya keadaan-keadaan yang menjadi perkecualian di sini. Seperti contoh diantaranya dibolehkannya seorang muslim itu untuk bepergian ke negeri-negeri kafir dalam rangka untuk melakukan pengobatan, berobat. Ketika di negerinya ini tidak ada misalnya terapi pengobatan terhadap suatu penyakit yang dia derita, atau mungkin kurang cukup fasilitas dan obat-obatannya, maka boleh seseorang itu kemudian demi kebutuhannya untuk berobat, dia pergi ke negeri kafir untuk melakukan pengobatan. Dan ini banyak sekali ulama-ulama kita yang melakukan seperti ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian siapa lagi? Ada beberapa masyayikh ya yang pernah berobat ke luar negeri. Cuman kalau para masyayikh kita itu kalau berobat ke luar negeri, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau itu berobat, beliau tidak mau keluar dari rumah sakit. Jadi setelah diobati, beliau langsung minta pulang. Jadi nggak ada namanya mumpung gitu ya, atau aji mumpung. Saya sekarang proses pengobatan sambil melaku-melaku misalnya gitu ya, melancong jalan-jalan, nggak ada. Memang kebutuhannya untuk pengobatan ya sudah, itu yang dia ambil. Setelah itu kemudian pulang. Kalau kita kan enggak ya. Saya tadi cerita saya pernah ke Jepang itu dulu Pak ya. Qadarullah sebelum saya ngerti agama. Tapi setelah mengerti agama saya enggak. Artinya saya belum mengerti betul tentang hukum permasalahan safar ini. Nah, kita kembali di sini. Atau misalnya kaum muslimin membutuhkan suatu pengetahuan ya, atau membutuhkan suatu teknologi atau semacamnya yang mereka tidak mendapatinya di negerinya. Untuk mendapatkannya mereka harus mengutus anak-anak mereka atau ya putra-putra terbaik mereka itu untuk belajar ke negeri-negeri orang-orang kafir, yang mana kelak diharapkan anak-anaknya ini kembali ke negerinya untuk kemudian membawa kemanfaatan bagi kaum muslimin. Karena memang teknologi atau ilmu pengetahuan itu benar-benar dibutuhkan untuk urusan dunia mereka atau urusan agama mereka, untuk mendukung urusan agama mereka misalnya. Maka yang seperti ini boleh, tapi dengan syarat ya, orang-orang yang benar-benar belajar di sana itu adalah orang-orang yang benar-benar memiliki pengetahuan terhadap agama yang cukup dan kemudian memiliki kesalihan, bukan kosong dari ilmu agama sama sekali, nggak ngerti blas masalah agama. Ini berbahaya, bahaya sekali. Saya pernah baca ada sebuah kisah ya, diceritakan dalam Facebook itu. Saya pernah baca ada seorang bapak yang orientasinya dunia. Dia punya anak laki-laki satu-satunya.
Dia berharap dari anak laki-lakinya ini dia buat anak laki-lakinya gimana nanti ke depannya itu sukses dunianya. Karena si bapak ini dia masalah agama kurang baik ya, kurang bagus ya. Kemudian pada akhirnya fasilitas-fasilitas untuk mendukung si anak ini sukses ke depannya masalah dunia ini dipenuhi dengan semampu sang bapak tersebut. Sampai pada akhirnya si anak ini minta kuliah ke luar negeri, ke Belanda waktu itu kalau tidak salah kisahnya. Akhirnya dikirimlah anaknya ini dengan semua ya jeripayah bapaknya selama ya, sang bapak itu mampu untuk memberikan pembiayaan kepada anaknya untuk berangkat ke luar negeri. Akhirnya dia berangkat ke luar negeri. Singkat cerita, setelah beberapa tahun kuliah di Belanda, pulang-pulang itu anaknya kena atau terjangkit penyakit HIV. Ya, setelah dirawat di rumah sakit ya, dalam kondisi sudah lemah, bahkan bisa dikatakan hampir mati, si bapak baru menyesal. Ternyata usut punya usut, si anak laki-laki ini ketika di Belanda salah pergaulannya. Dia bergaul sama orang-orang gay, homoseks gitu loh, yang suka melakukan homoseksual, dan dia kemudian termasuk ya pelakunya di situ. Maf'ulnya apa maf'ul itu? Objeknya dia ini, wedoane istilahnya gitu ya. Qadarullah, akhirnya dia apa? Kena penyakit ya, kena penyakit HIV AIDS itu, sampai kemudian ya anaknya tersebut sampai meninggal dunia ya. Sampai meninggal dunia, dan menjadi sebuah penyesalan besar ya, satu-satunya anak laki-laki yang diharapkan kelak menjadi ya tumpuan orang tua ya, ingin sekali orang tua itu menjadikannya kelak sebagai orang yang sukses, tapi karena tidak didasari dengan pengetahuan agama yang cukup, justru malah menyesatkan si anak dan membuat orang tuanya kehilangan ya anaknya itu dengan sebab ya kematian yang tragis seperti ini. Wal'iyadzubillah. Jadi intinya demikian. Tapi kalau seandainya misalnya kita mendapati di negeri kita, negeri muslim ini, negeri Islam ini, bahwa ilmu yang akan dipelajari di luar negeri itu ternyata sudah ada di negeri Islam ini, maka tidak perlu susah-susah untuk jauh-jauh ke sana. Cukup ya dia mencukupkan diri di negerinya sendiri, belajar apa namanya ilmu tersebut di negeri ini tanpa harus melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mempelajari ilmu tersebut. Ya. Atau alternatif yang lain, kalau seandainya tetap ingin sekali belajar ilmu ya pengetahuan yang bersifat umum atau teknologi atau semacamnya, maka carilah negeri-negeri muslim, negeri-negeri Islam yang memiliki nilai lebih tentang ilmu yang akan dia pelajari. Misalnya satu negeri Islam itu dikenal, di situ itu apa namanya, dikenal sebagai apa? Negara yang teknologinya maju misalnya. Nah, itu pilih negara-negara muslim seperti ini. Ini lebih selamat. Ya. Kalau di negeri Saudi itu pihak negara ya itu banyak merekrut profesor-profesor dari Eropa, dari Barat, yang sebagian mereka muslim, sebagian mereka kafir. Ya. Tapi mereka ketat sekali. Jadi profesor-profesor ini direkrut ya dengan gaji yang besar untuk mengajar di negerinya. Untuk mengajar di negerinya. Masalah ilmu umum ya ini ya. Ilmu teknologi dan ilmu-ilmu umum, bukan masalah ilmu agama ya. Mereka direkrut kemudian mereka mengajar, tapi ketat sekali di negeri Saudi ini. Kalau seandainya ada misalnya profesor-profesor ini misalnya berusaha untuk mencekoki mahasiswanya itu dengan pemikiran-pemikiran menyesatkan, nanti kalau ketahuan ya bisa dideportasi kan gitu. Pokoknya intinya mereka dihadirkan hanya untuk mengajar ya sesuai dengan spesialisasi keilmuan mereka saja. Nah, ini alternatif ya bagi negeri Saudi itu untuk supaya anak-anak didiknya itu tidak keluar negeri. Dihadirkan beberapa profesor ya dari luar negeri untuk mengajar di negerinya dengan adanya pengawasan yang ketat. Nah, seperti ini harusnya gitu ya. Seperti ini harus. Meskipun ya terkadang banyak juga di antara mereka ya di warga Saudi itu karena mereka kaya, di antara mereka ada juga yang kuliah sampai keluar negeri ke Eropa dan Amerika. Tapi mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk membekali ya anak-anaknya itu ketika kuliah di negeri luar negeri yang notabene negara-negara kafir ini,
itu dengan modal agama yang cukup. Ya meskipun ya tidak semua ya orang itu bisa selamat dalam masalah ini. Ya, tapi sebisa mungkin untuk tetap demikian. Bisa dipahami Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.